Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul Rizal SPD dari SD Wajageseng, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Peserta piloting PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2024 LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar, dengan nomor UKG 2055-0234-7477 dan nomor pokok mahasiswa 249-022-495-1500. Ini adalah KTP saya dan ini adalah bukti lapor diri saya. Sehingga bukti keabsahan bahwa data yang saya kirimkan adalah benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kelancaran dan keberkahan. Silahkan duduk dengan tenang, lipat tangan, ya, dan tundukkan kepala. Kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, sekarang Pak Guru akan bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Bapak Guru akan memeriksa kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Nah, Fitri, kenapa dia Fitri? Sakit. Nah, kita doakan temannya, mudah-mudahan segera cepat sembuh supaya bisa mengikuti teman-temannya belajar seperti biasa. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita tunjukkan rasa cinta dan bangga kita kepada tanah air dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri ya. Aku berdiri dan panggung ibu. Indonesia kebangsaanku,
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Merdeka tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Silakan duduk dulu, duduk. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, Bapak Guru akan mengajak kalian melakukan ice breaking. Tepuk satu dan tepuk fokus. Agar kalian lebih semangat belajar, ikuti Bapak Guru ya. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, sekarang tepuk fokus. Kita mulai tepuk fokus. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak Guru ingin tahu siapa di antara kalian yang mempunyai makanan favorit. Coba angkat tangan dan apa alasan kalian suka dengan makanan tersebut? Saya Pak Guru. Ya, orang. Silakan Saya orang. suka es krim karena rasanya manis dan dingin. Oke, ada yang lain? Saya Pak. Terus? Saya suka makan bakso Pak. Oke, ada yang lain? Coba Pak Rizi. Saya suka makan nasi goreng. Ya, ada yang lain juga? Iya Pak. Ya, silakan Nugi. Saya paling suka ayam goreng Pak. Nah, terima kasih. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita fokus pada pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan seperti akar, seperti batang, daun, bunga, dan buah. Selain itu, Bapak Guru juga berharap kalian dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan pemahaman ini, kalian akan lebih menghargai pentingnya tumbuhan di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan masuk pada kegiatan inti. Kita akan belajar secara berkelompok. Silakan kalian bentuk kelompok seperti yang kemarin. Kalau sudah, Bapak Guru akan membantu kalian memahami tentang bagian tubuh tumbuhan. Kita akan menonton video pembelajaran yang Bapak Guru tayangkan. Silakan perhatikan dengan baik ya. Sambil mencatat hal-hal penting yang kalian temukan. Nah, setelah itu kita akan berdiskusi bersama tentang apa yang kalian pelajari. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak?
Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang. Baiklah anak-anak, kita sudah menyimak tayangan video tadi. Sekarang, siapa yang mau bertanya atau berbagi pendapat tentang apa yang kalian lihat? Ayo, ya Patin, coba Patin. Dari video tadi saya melihat bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah, Pak. Akar berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Bagus. Siapa juga yang lain? Ya, Cika. Ada penjelasan tentang daun-daun itu tempat tumbuhan membuat makanan lewat proses yang namanya fotosintesis. Sekarang saatnya kita melakukan tanya jawab tentang tayangan video bagi tubuh tumbuhan yang baru saja kalian lihat. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya. Pak, kenapa daun ada yang lebar dan ada yang kecil? Apakah semua daun berfungsi sama? Bagus pertanyaannya Alfa. Jadi daun ada yang lebar dan ada yang kecil. Setiap tumbuhan memiliki cara berbeda untuk beradaptasi dengan lingkungan. Daun yang lebar menangkap lebih banyak sinar matahari, sedangkan daun yang kecil membantu mengurangi kehilangan air. Jadi, tidak semua daun berfungsi sama, tetapi semuanya penting untuk fotosintesis. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya silakan masing-masing ketua kelompok mengambil tumbuhan yang sudah dibawa dari rumah. Silakan. Sekarang Bapak Guru ingin kalian mengamati bagian-bagian tumbuhan yang telah kalian bawa ke dalam kelas. Coba amati bentuk, warna, dan tekstur dari masing-masing bagian tersebut. Setelah itu, kita akan berdiskusi bersama tentang apa yang kalian temukan. Silahkan mulai mengamati. Silakan diamati. Baik anak-anak, barusan telah kita mengamati bagian-bagian tumbuhan yang
kalian lihat. Sekarang kita akan melakukan tanya jawab mengenai fungsi tumbuhan tersebut. Coba sekarang sebutkan satu persatu bagian tumbuhan yang sudah kalian amati dan jelaskan fungsinya. Misalnya, apa fungsi akar, batang, daun, bunga, dan buah dalam kehidupan tumbuhan. Jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya, silakan angkat tangan. Mari kita diskusikan bersama. Oke, Gilang. Coba Gilang. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Akar juga membantu menjaga tumbuhan supaya tidak tumbang. Bagus sekali Gilang. Akar memang sangat penting karena tidak hanya menyerap air dan nutrisi, tetapi juga membantu menjaga tumbuhan agar tidak tumbang. Pak Guru bagikan LKPD dulu ya. Silahkan lihat LKPD kalian dan bacalah instruksinya dengan teliti. Setelah itu, diskusikan dengan teman-teman dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang ada. Jika ada yang tidak jelas, jangan ragu untuk bertanya. Silakan diskusikan bersama teman kelompoknya. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, Bapak Guru akan meminta salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, siapa di antara kelompok kalian yang sudah selesai? Mari maju ke depan untuk mempresentasikannya. Ya, ini mulai dari kelompok 1, Tiara. Silakan maju Tiara. Maju Tiara, maju. Nah. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagian-bagian tumbuhan. Akar, kami sepakat bahwa akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Akar juga membantu mengikat tanaman agar tidak mudah roboh. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan. Ia mengangkut air dan makanan dari akar ke daun dan bagian lainnya. Daun, fungsinya daun sangat penting karena disinilah proses fotosintesis berlangsung, di mana tumbuhan membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Bunga adalah bagian yang terlibat dalam proses reproduksi. Ia menghasilkan biji setelah melakukan penyerbukan. Fungsi buah adalah melindungi biji di dalamnya dan membantu penyerbukan biji. Akar tumbuhan baru dapat tumbuh di tempat yang berbeda. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Tadi Bapak Guru melihat beberapa kelompok tampak kesulitan dengan tugas di LKPD. Mari kita diskusikan bersama
solusi untuk pertanyaan yang sulit. Ayo, kita bantu satu sama lain. Pak, kelompok kami kesulitan memahami soal yang menanyakan tentang fungsi akar. Apakah akar hanya berfungsi menyerap air saja? Pertanyaan yang bagus. Akar tidak hanya berfungsi untuk menyerap air, tetapi juga untuk menyerap nutrisi dari tanah. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menahan tumbuhan supaya tidak tumbang. Bagaimana? Sekarang sudah lebih paham? Kelompok kami bingung saat menjawab pertanyaan tentang perbedaan antara daun lebar dan daun kecil. Fungsinya sama atau berbeda? Pertanyaan yang baik. Jadi fungsi utama daun tetap sama, yaitu untuk fotosintesis. Namun, bentuk daun yang berbeda membantu tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Misalnya, daun yang kecil biasanya ada di tempat kering agar tidak kehilangan banyak air. Sedangkan daun yang lebar ada di daerah lembab untuk menangkap lebih banyak cahaya. Baiklah anak-anak, sekarang saatnya kita menyimpulkan materi penjelasan yang telah kita pelajari hari ini. Hari ini kita telah mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Setiap bagian memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan tumbuhan. Pertama, akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta membantu menahan tumbuhan agar tidak mudah roboh. Kedua, batang. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan dan mengangkut air serta makanan dari akar ke bagian lainnya. Yang ketiga, daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, di mana tumbuhan membuat makanan dengan bantuan cahaya sinar matahari. Yang keempat, bunga. Bunga berfungsi dalam proses reproduksi tumbuhan, menghasilkan biji setelah penyerbukan. Selanjutnya, Bapak Guru ingin memberikan penguatan tentang apa yang telah kita pelajari mengenai tubuh tumbuhan. Kalian sudah luar biasa dalam memahami bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah, serta fungsinya masing-masing. Ingat, setiap bagian memiliki perannya yang sangat penting untuk kehidupan tumbuhan. Teruslah belajar dan eksplorasi lebih dalam dunia tumbuhan, karena pengetahuan ini sangat bermanfaat. Jadi kesimpulan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini, mari kita rangkum poin-poin penting mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Coba pikirkan apa yang kalian anggap sebagai inti dari pembelajaran kita. Yang pertama, akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah serta menjaga kestabilan tumbuhan agar tidak tumbang. Yang kedua, batang menjadi penopang tumbuhan
dan berfungsi mengangkut air secara makanan dari akar ke daun dan bagian lainnya. Yang ketiga, daun. Tempat terjadinya fotosintesis, di mana tumbuhan membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Yang keempat, bunga. Bunga berperan dalam proses reproduksi, menghasilkan biji setelah terjadi penyerbukan. Dan yang terakhir, buah. Melindungi biji dan membantu penyebarannya ke lokasi baru agar tumbuhan baru bisa tumbuh. Kesimpulan ini menggambarkan inti dari pembelajaran kita, yaitu pentingnya setiap bagian tubuh tumbuhan dalam mendukung kehidupan tumbuhan itu sendiri dan kontribusinya terhadap lingkungan. Mari kita ingat poin-poin ini untuk membantu kita lebih memahami bagian tumbuhan berfungsi dan peran vitalnya di bumi. Sekarang, Bapak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik mandiri kepada kalian masing-masing. LKPD ini berisi tugas-tugas yang harus kalian kerjakan secara individu atau secara perorangan. Pak Guru bagikan lembar kerja siswa mandirinya dulu. Silakan mulai mengerjakan dengan tenang dan fokus. Jika ada yang perlu ditanyakan, jangan ragu untuk mengangkat tangan. Silakan dikerjakan. Apakah LKPD-nya sudah jadi atau belum? Hah? Sudah. Kalau sudah, ya, nanti Pak Guru yang ambil. Ya. Mana? Sudah jadi? Sudah. Ini? Sudah. Ini? Sudah. Ini? Ya. Ya. Anak-anak, kita sudah sampai di akhir kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian yang sangat baik. Semoga kalian dapat menerapkan ilmu yang telah kita pelajari. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Silakan kalian istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.